kamu, pemilu 1955 merupakan pemilu pertama di Indonesia. Hal tersebut karena dilatar belakangi batalnya terselenggara pemilu pada tahun 1946 yang disebabkan oleh tidak adanya perundang-undangan yang mengatur pemilu. Yang kedua, rendahnya stabilitas negara. Yang ketiga, pemerintah dan rakyat fokus untuk mempertahankan kemerdekaan. Sejarah awal terbentuknya pemilu 1955. Dalam hal ini, keinginan tulus pemerintah untuk menyelenggarakan pemilihan umum dipegang secara luas. Sebagaimana pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1948 tentang Pemilu, yang kemudian berkembang menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1949, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1949. Secara tidak langsung, pemilihan umum akan dilaksanakan secara bertahap. Pembenaran utama untuk ini adalah bahwa sebagian besar orang Indonesia masih belum berpendidikan. Oleh karena itu dikhawatirkan ada banyak penyimpangan. Kemudian, seperti yang disyaratkan oleh pemerintah, pemilu adalah bagian dari program Kabinet Muhammad Natsir dari Partai Masyumi yang diangkat sebagai Perdana Menteri pada paruh kedua tahun 1950. Sejak itu, undang-undang tentang pemilihan umum ditinjau kembali oleh Komite Saharjo yang berasal dari kantor Komite Pemilihan Pusat. Namun, beriringnya pergantian kabinet, pemerintah Sukiman Widyosanjoyo yang juga merupakan anggota Masyumi terus membahas RUU Pemilihan Umum setelah Kabinet Natsir runtuh 6 bulan yang lalu. Pada pasal 57 Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950 menetapkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat dipilih langsung oleh rakyat. Sistem pemilu tahun 1955 adalah kombinasi antara sistem distrik dengan sistem perwakilan berimbang. Sebagaimana ciri-ciri sistem distrik, yang pertama, wilayah negara dibagi atas distrik-distrik pemilihan yang didasari pada jumlah penduduk. Yang kedua, jumlah anggota Badan Perwakilan Rakyat ditetapkan sama dengan jumlah distrik. Yang ketiga, tiap distrik pemilihan memilih seorang anggota Badan Perwakilan Rakyat. Yang keempat, pemilih memilih orang atau calon yang diajukan organisasi peserta pemilu. Yang kelima, penetapan terpilih berdasarkan suara terbanyak. Sedangkan untuk sistem perwakilan berimbang, yang pertama, wilayah negara ditetapkan sebagai satu daerah pemilihan. Namun, dalam pelaksanaannya dapat dibagi dalam beberapa daerah pemilihan yang bersifat administratif. Yang kedua, jumlah anggota Badan Perwakilan Rakyat ditetapkan berdasarkan imbangan jumlah penduduk. Ketiga, tiap daerah pemilihan memilih lebih dari seorang wakil. Keempat, pemilih memilih organisasi peserta pemilu atau OPP. Namun demikian, OPP mengajukan calon-calonnya yang disusun dalam satu daftar. Kelima, penetapan jumlah kursi yang akan diperoleh tiap organisasi peserta pemilu seimbang dengan besarnya dukungan pemilih, yaitu jumlah suara yang diperoleh. Keenam, calon terpilih diambilkan dari nama-nama yang terdapat dalam daftar calon berdasarkan nomor urut calon, jika menganut sistem daftar mengikat dan perolehan suara masing-masing calon. Jika dianut sistem daftar bebas, sistem kombinasi merupakan pembangunan antara sistem distrik dan sistem perwakilan berimbang. Misalnya, jumlah anggota Badan Perwakilan Rakyat ditetapkan berdasarkan imbangan jumlah penduduk. Kemudian, sebagian besar dari anggota ditetapkan sebagai wakil distrik melalui pemilihan dengan sistem distrik, dan sebagian kecil ditetapkan mewakili OPP yang perhitungannya menggunakan OPP yang tidak memperoleh wakil pada pemilihan dengan sistem distrik. Dalam pelaksanaannya, pemilu 1955 dilaksanakan dalam 2 tahap. Tahap pertama,
pada tanggal 29 September 1955 untuk memilih Dewan Perwakilan Rakyat dengan merebutkan 260 kursi. Sedangkan untuk tahap kedua pada tanggal 15 Desember 1955 untuk memilih Dewan Konstituante untuk merebutkan 520 kursi. Peserta pemilu pada saat itu untuk Dewan Perwakilan Rakyat ada 36 partai politik, 34 organisasi masyarakat, dan 48 perorangan. Sedangkan untuk Dewan Konstituante ada 39 partai politik, 23 organisasi masyarakat, dan 29 perorangan. Pemilu pada tahun 1955 mempunyai tingkat partisipasi yang tinggi. Contohnya saja pada DPR, dia mendapatkan partisipasi sebanyak 87,65%. Sedangkan untuk Dewan Konstituante mencapai 89,33% dari peserta seluruh pemilih yang terdaftar. Hasil pemilu tahun 1955 memaparkan bahwa Partai Nasional Indonesia atau PNI memperoleh 8,4 juta suara atau setara dengan 22,3%, sehingga mendapatkan 57 kursi di Dewan Perwakilan Rakyat. Informasi ini didasarkan pada arsip jejak demokrasi pemilu 1955 yang ditulis oleh Andri. Setelah mengumpulkan 57 kursi di DPR, Majelis Syuro Muslimin Indonesia atau disebut dengan Masyumi berada di posisi kedua dengan lebih dari 7,9 juta suara atau setara dengan 20,9%. Setelah itu, disusul oleh Nahdlatul Ulama dengan mendapatkan 45 kursi di Dewan Perwakilan Rakyat dengan perolehan suara 6,9 juta suara atau setara dengan 18,4%. Selanjutnya, Partai Komunis Indonesia atau PKI mendapatkan 39 kursi di Dewan Perwakilan Rakyat dengan 6,1 juta suara atau setara dengan 16,3%. Partai yang datang setelah partai itu hanya mendapatkan sejumlah kecil suara. Perhitungan suara pemilih anggota Dewan Konstituante juga mengungkapkan hasil yang sama. Masyumi, PKI, PNI, dan NU menjadi 4 partai dengan suara terbanyak. PNI adalah partai yang menerima suara terbanyak dengan mengumpulkan 9 juta suara atau setara dengan 23,9% dan mendapatkan 119 kursi di Dewan Konstituante. Selanjutnya, dengan 7,7 juta suara atau setara dengan 20,5%, Masyumi memenangkan 112 kursi di anggota Dewan Konstituante. Selanjutnya, Nahdlatul Ulama dengan 6,9 juta suara atau setara dengan 18,4% mendapatkan 91 kursi di anggota Dewan Konstituante. Selain itu, PKI juga meraih 80 kursi di Dewan Konstituante dengan perolehan suara sebanyak 6,2 juta suara atau setara dengan 16,4%. Pemilu tahun 1955 mencatat sejarah karena tingginya kesadaran bangsa Indonesia dalam berpartisipasi dan berkompetisi secara sehat. Misalnya, calon anggota DPR atau Dewan Konstituante adalah menteri dan perdana menteri saat itu. Tetapi mereka tidak mempergunakan fasilitas negara dan otoritasnya untuk menggiring publik memilih partainya. Oleh karena itu, orang yang memegang jabatan negara tidak dianggap sebagai pesaing yang menakutkan dan memenangkan pemilihan dengan cara apapun. Harusnya hal tersebut berlanjut ke pemilihan selanjutnya.